puncak pertemuan pemimpin negara-negara G20 Indonesia di Bali, TVRI hadir dalam acara menuju KTT G20 dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Brigita Kwe, inilah menuju KTT G20 Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Indonesia merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan negara kita dari segi investasi, termasuk pemerintah daerah Sumatera Barat, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana Provinsi Sumatera Barat melihat peluang ini? Berikut liputan reporter Marmita Nugraheni dan juru kamera Bintang Adipati. Itu ada 3 potensi di Sumbar ini yang mesti juga diekspor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Trade barrier, ya, bahwa kita menerima orang datang untuk berinvestasi atau berdagang itu mesti tidak ada halangan-halangan. Indonesia bisa mendapatkan manfaat besar selama presidensi G20, diantaranya dengan mengarahkan kebijakan global selaras dengan kepentingan nasional kita. Di G20 ini kan ada negara maju juga ada emerging markets. Nah, di antara anggotanya itu ada Tiongkok, ya, Jepang, kemudian India, dan Saudi Arabia. Nah, ini kalau konteksnya Indonesia itu sudah sangat familiar ya dengan yang empatnya, apalagi yang lainnya juga. Tapi kalau kita ngomong ke daerah ya, untuk Sumatera Barat sendiri, itu ada 3 potensi di Sumbar ini yang mesti juga diekspor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama itu ada aspek budaya dan pariwisata, kemudian pertanian, dan selanjutnya adalah energi, ya, energi. Nah, energi itu terutama kalau Sumbar itu konteksnya adalah energi listrik. Kita adalah produsen listrik, salah satu produsen listrik yang terbesar di Sumatera gitu. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan bagi food security dan energy security di negara-negara G20. Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan peluang besar presidensi G20 untuk mengakselerasi kemajuan daerah? Peningkatan konsumsi domestik presidensi G20 diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah. Penambahan PDB hingga 7,47 triliun hingga pelibatan nakar sekitar 33.000 orang di berbagai sektor. Terutama tentang listrik ya. Kita kan Indonesia pengen mobil listrik menggantikan BBM. Nah, kalau itu memang kemauan pemerintah dan diprioritaskan mobil listrik, itu Sumbar merupakan salah satu produsen listrik. Itu pertama. Yang kedua adalah food security. Food security Sumbar itu perekonomiannya dominannya adalah pertanian gitu. Nah, yang ketiga tourism ya, pariwisata. Nah, di sini ada budaya-budaya gitu. Ada budaya India, ada kampung India juga di Sumatera Barat, ada kampung Cina ya, yang mungkin di semua kota ada ya. Nah, ini dimanfaatkan untuk pintu masuk perdagangan semakin erat lah dengan negara-negara mitra G20 ya. Terutama India. India itu belum begitu dieksplor oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Padahal ya produk kita gambir itu diproduksi ya
satu-satunya produsen atau produsen terbesar di Indonesia itu ada di Sumatera Barat dan ekspornya ke India gitu. Nah ini kalau seandainya budayanya dikonekkan, kemudian pertaniannya juga connect, nah ini perdagangan akan semakin lancar. Nah ini menurut saya adalah peluang Sumatera Barat untuk memanfaatkan forum G20 ini untuk kemajuan Indonesia sendiri dan kemajuan Sumatera Barat gitu. Data BPS Sumatera Barat mencatat ekspor pada Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022. Sejumlah negara tujuan ekspor terbesar diantaranya Pakistan, India, Bangladesh. Sementara negara tujuan impor terbesar adalah Singapura, Kanada, dan Malaysia. Infrastruktur itu menjadi fokus ya. Kita tahu jalan tol di Sumatera Barat kok lambat. Salah satunya tadi itu karena pembebasan tanah yang sulit. Gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa bisa diselesaikan dengan cara partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga jalan tol ke Pekanbaru ataupun dari Damasraya ke timur itu bisa selesai dengan cepat sehingga perdagangan antar daerah itu juga sangat lancar dan itu akan membantu pertumbuhan dan juga menurunkan inflasi ya. Sumatera Barat itu salah satu daerah yang inflasi tertinggi di Indonesia karena salah satunya mungkin karena kualitas infrastruktur yang tidak merata antar provinsi dan antar daerah di dalam Sumatera Barat sendiri. Beberapa hal masih menjadi penghambat investasi di Sumatera Barat. Infrastruktur salah satunya. Infrastruktur di Sumatera Barat ini itu yang menjadi kendala itu adalah aturan-aturan dari pusat sendiri. Dan pertemuan G20 yang tahapannya juga sudah dilakukan di Indonesia ini akan bisa memposisikan Indonesia lebih baik lagi. Infrastruktur merupakan kunci dari investasi, sehingga menjadi upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. From Indonesia for a better world.
world's economy is still strongly affected by the COVID-19 pandemic, Indonesia, holding the 2022 G20 presidency, encourages world countries to work together to achieve a stronger and more sustainable world recovery. Recover together, recover stronger. The three main pillars of Indonesia's presidency for the G20 throughout 2022 are namely global health architecture, sustainable energy transition, and digital transformation, with the strategic goal to achieve a developed and a more prosperous global economy in the future. Be the witness to a series of historical events across the nation as we present to you Indonesia's presidency leading to the G20 summit only on TVRI World. Recover together, recover stronger. Pertemuan G20 diharapkan dapat kembali berkomitmen untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata. Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Berikut liputan Anastasia Fenty dan juru kamera Fani Oetani. Jadi Indonesia kan sebagai presidensi lah ya G20 ini ya menunjukkan bahwa Indonesia sudah dianggap sebagai bagian dari negara-negara yang pertumbuhannya tinggi kan. Dan itu memang sampai sekarang seperti itu. Sebelum krisis dan bahkan sekarang juga masih dalam posisi seperti itu. Nah, acara nanti ya di Bali itu kalau tidak salah, di situ tentu pemerintah melalui status presidensi G20 itu ya harus menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi sesuatu barometer daripada negara berkembang untuk membangun satu koalisi di dalam membangun ekonomi dunia ya. Jadi bukan ekonomi Indonesia aja, ekonomi dunia, sehingga nanti ada keselarasan ya dalam pembangunan di wilayah barat kemudian wilayah timur selatan. Nah, Indonesia tentu dianggap sebagai perekat di situ. Nah, dalam posisi Indonesia sebagai negara perekat, dia harus memberikan atau menunjukkanlah satu indikator-indikator makro yang bisa jadi contoh, ya kan? Nah, sangat beruntung ya dalam masa krisis ini, masa pandemi ini yang belum berakhir, kemudian juga masuk lagi ancaman krisis global, Indonesia menunjukkan pola tren perilaku pertumbuhan yang masih tetap positif. Dan itu menjadi appreciate ya bagi negara-negara maju ya, terutama Amerika dan di Eropa, dan terutama juga di negara selatan ya dan di Asia. Nah, sehingga momen G20 ke depan itu memang menjadi momen yang sangat menentukan. Kira-kira arah daripada perkembangan negara-negara maju, kemudian berkembang, kemudian nanti yang sedang menuju berkembang itu akan menjadi lebih yakin bahwa sebenarnya setiap negara punya potensi untuk bisa eksis dan untuk bisa berkembang bersama. Nah, dengan begitu tentu Indonesia harus menunjukkan beberapa karakter lah, terutama mungkin kebijakan-kebijakan ekonominya ya kepada beberapa negara G20 itu, di mana kelebihannya. Nah, kelebihan dari Indonesia kelihatannya dalam masa krisis ini, pemerintah cukup cukup responsif di dalam mengadaptasi seluruh perubahan dinamika, perubahan-perubahan
perubahan-perubahan global, terutama mengantisipasi krisis. Krisis kesehatan Indonesia dipuji lah sebagai negara yang mampu menggerakkan ekonomi dalam kondisi yang sebenarnya banyak negara itu kesulitan. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi ekonomi, beberapa kebijakan fiskal terutama, kemudian moneter, keuangan, dan termasuk kebijakan-kebijakan sektoral pemerintah itu cukup memberikan ruang kepada para otoritas ini memainkan perannya secara sinergi, ya, sehingga dia tidak berjalan dalam konteks ini otoritas moneter, ini otoritas fiskal, ini otoritas sektoral, ini otoritas luar negeri, tapi dia berjalan seiring. Menurut saya itu ada satu titik poin yang bisa jadi acuan sebenarnya bagi negara-negara maju, bagaimana pemerintah mampu melakukan satu koordinasi mekanisme dalam penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh. Dan hasilnya ya cukup lumayan. Artinya pertumbuhan itu tadi saya katakan tetap tinggi, tetap di atas positif, meskipun terkadang volatilitasnya terkadang turun, tapi tidak pernah negatif kan, terus positif. Dan itu kecenderungannya memang ya sudah mau jenuh kelihatannya, ya paling-paling nanti 5% dan seterusnya. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah inflasi. Inflasi Indonesia ini bisa dikatakan luar biasa ya. Bisa sampai hanya 3%, 4%, 31 ya. Jadi range itu antara 2 sampai 4%. Dan terakhir ini memang agak naik ya, sampai 5 sampai 6%. Nah, itu membuat khawatir ya pemerintah. Tapi dalam perspektif global sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan kalau dilihat. Ya berapa persen sih rendahnya? Sekarang Inggris luar biasa ya, Turki luar biasa, Amerika waduh di atas puluhan persen. Nah, tapi itu sebenarnya indikasi-indikasi yang tidak bisa juga dibandingkan secara comparable ya. Karena yang diperlukan sebenarnya adalah daya beli. Meskipun inflasi tinggi, tapi orang masih bisa membeli, itu sebenarnya belum problem ya. Yang di kita ini ya inflasi sedikit rendah, tapi orang sudah tidak bisa beli ya sama aja jadinya kan. Jadi indikator-indikator makro itu terkadang itu tidak bisa langsung dikomparasi. Oh, Inggris sekarang sudah kewalahan, ini sudah krisis konsumsi mereka karena hampir seluruh bahan pokok sudah naik antara 8-90% ya. Benar, tetapi mereka kan masih mempunyai aset-aset keuangan yang terkadang mereka kan sudah prepare ya dari lama penduduknya itu untuk nabung, asuransi, sehingga ada masa-masa krisis dia juga masih tetap bisa mengikuti. Tapi itu tidak akan bertahan lama ya, karena kenaikan harga ini kalau terus seperti itu, bagaimanapun juga ya sumber daya juga habis ya. Pemerintah juga akan kesulitan dan juga masyarakat sendiri kesulitan. Nah, selain itu, kenapa misalnya mereka yang agak unik ini, kenapa negara-negara maju seperti itu inflasinya sudah tinggi, panggolan sudah tinggi, tapi kok sepertinya tenang-tenang aja itu ya, nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak kegelisahan, kayak bahagia aja begitu ya. Jadi ternyata mereka itu memang pemerintah secara insight itu membackup mereka dengan bantuan-bantuan sosial yang langsung mengena terhadap target-target yang disasar ya, sehingga mereka misalnya dibantu untuk persoalan kesehatan, persoalan kebutuhan dasar mereka bisa dibantu ya. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain juga itu dibantu secara, dan itu tidak bisa dikatakan mungkin tidak terang-terangan, saya juga nggak ngerti tuh. Karena mereka menganggap kebutuhannya juga terpenuhi, ya kan? Tapi memang akhirnya pemerintah jadi berat. Dan beban fiskalnya itu defisitnya terlalu melonjak tinggi, dan itu bisa berakibat seperti sama dengan di negara di Yunani kan jadinya ya. Tapi mungkin Inggris, kemudian Amerika, Tiongkok juga, kemudian beberapa negara Perancis termasuk itu sudah bisa mulai menekan, tetapi mungkin mengambil aset-aset yang selama ini mungkin terakumulasi di luar ya, sehingga mereka masih bisa menutupi. Ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Apa sih G20 itu? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan 85% ekonomi dunia
79% perdagangan internasional, dan 65% populasi global. Sejak tahun 2010, pertemuan G20 rutin diadakan tahunan dengan negara penyelenggara yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, Indonesia mendapat kehormatan mengampu tugas presidensi menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan Forum G20 dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022 di Bali. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi kesempatan menegaskan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, dengan penekanan pada 3 isu utama, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Melalui pilar-pilar ini, Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan partisipasi UMKM dan ekonomi digital. Apa saja yang diputuskan dan dihasilkan, ikuti terus perkembangannya di berbagai program berita di TVRI. Presidensi Indonesia G20. Recover together, recover stronger. Obrolan tentang kesehatan bersama pakar terkait. Memberi edukasi mengenai cara pencegahan penyakit, penanganan sampai cara pemulihannya. Bersama saya Dr. Lula Kamal dan saya Dr. Andika Ruspati. Saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Karena sehat itu asik. Kota Solo, Jawa Tengah sukses menjadi tuan rumah perhelatan side event G20, yakni Pertemuan Trade, Investment, dan Industry Working Group atau TIIWG pada Maret dan Juli lalu. Penyelenggaraan side event ini membawa dampak positif terhadap perekonomian Kota Solo. Berikut liputan Diani Febrianti dan juru kamera Rio Novianto. Kota Solo 2 kali menjadi tuan rumah pertemuan side event G20, yakni Trade, Investment, and Industry Working Group atau TIIWG. Pertemuan pertama digelar pada Maret lalu, kemudian pertemuan kedua digelar pada Juli lalu. Puluhan delegasi dari negara anggota G20 dan organisasi internasional hadir dalam pertemuan TIIWG di Surakarta, Jawa Tengah. Pemerintah memilih Kota Solo sebagai tuan rumah salah satu event G20 karena kota batik ini selalu mengedepankan prinsip investasi dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan TIIWG diharapkan dapat mempercepat terwujudnya transformasi ekonomi, salah satunya melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Tentu, bagi kota tuan rumah, Solo, momentum penyelenggaraan event G20 ini harus dimanfaatkan dengan baik. Terutama pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, perhelatan internasional seperti ini menjadi salah satu momentum yang tepat untuk mempromosikan kota Solo, baik budaya, potensi wisata, UMKM hingga kuliner khas kota Solo. Apalagi Solo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih kental suasana tradisionalnya. Pada TIIWG G20 itu mereka sangat terkesan ya, karena di Solo ini nuansa tradisionalnya masih sangat kental dan itu bisa mengangkat perekonomian karena banyak pengusaha ataupun pelaku-pelaku UMKM yang laku begitu ya di dalam kegiatan tersebut dan yang pasti lebih dikenal lagi.
pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia. Sebagai tuan rumah, Solo menyambut dengan antusias salah satu event G20 ini. Event TIIWG membawa dampak positif terhadap perekonomian Solo. Side event G20 khususnya untuk yang TIIWG yang diselenggarakan di Kota Solo yang baru lalu itu memang cukup membawa dampak secara ekonomi ya. Paling tidak Kota Solo dikenal di kancah internasional, Kota Solo khususnya dan tentunya Indonesia pada umumnya. Dan hal ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memunculkan dan juga untuk mengenalkan potensi-potensi apapun yang ada di Kota Solo, terutama tentang potensi wisatanya, kemudian budayanya, seni budaya kita tampilkan di dalam menyambut para tamu itu, kemudian juga kulinernya, batiknya, krianya, semuanya yang ada di Solo. Presiden Joko Widodo menyampaikan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat memberikan hasil yang nyata dan melahirkan terobosan besar untuk pemulihan ekonomi nasional dan dunia. Namun secara spesifik, pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Suryanto menilai event G20 membawa semangat baru untuk semakin membangkitkan geliat ekonomi di Kota Solo. Ya tentu ya bagi ekonomi daerah seperti di Kota Solo seperti ini ya, kegiatan event-event seperti ini itu sangat positif. Kemarin kita tahu salah satu sektor yang terdampak negatif sangat berat itu kan sektor pariwisata ya, terutama di akomodasi. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan ya, syukur bisa menjadi lebih sering, itu kan kemudian menggeliatkan sektor perhotelan, akomodasi, dan juga konsumsi yang bisa meningkat. Belum lagi nanti UMKM yang bisa menyediakan souvenir sebagai oleh-oleh. Itu menurut saya positif. Kesempatan memegang presidensi G20 merupakan peluang besar bagi Indonesia. Gelaran G20 yang sukses akan mengangkat nama Indonesia di kancah dunia dan menjadi rujukan pelaksanaan event internasional dengan protokol kesehatan. Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara dan wakil dari negara berkembang. Kepercayaan terhadap Indonesia untuk memegang presidensi G20 menjadi bentuk pengakuan atas status Indonesia, sehingga menjadi kesempatan Indonesia merepresentasikan negara berkembang lainnya. Informasi tadi menutup acara menuju KTT G20 Indonesia hari ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama hingga perhelatan KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Saya Brigita Kue, sampai jumpa.